Hai, gimana kabar semuanya di musim dingin ini? Ya, semoga kita senantiasa terjaga, dijauhkan dari segala bermacam penyakit yang meresahkan. Ya, pada video kali ini kita akan mereview sebuah film di mana seorang pria mengalami fase kehidupan, merasakan pahit getirnya perjuangan hidup. Dia pun harus berjuang dengan caranya sendiri ketika hukum bisa dibeli murah dengan uang. Walaupun hal seperti ini sangatlah langka, tapi ketika film berbicara hal yang nggak mungkin jadi mungkin, yang tak mungkin jadi mungkin, yang nggak mungkin jadi mungkin, tanpa banyak basa dan basi, mari kita gaskan! Film diawali dengan malam yang sangat dingin. Terlihat beberapa orang sedang melakukan pertemuan. Tanpa disadari, mereka telah dibuntuti, diintai oleh seorang wartawan. Wartawan itu berhasil lolos, namun sialnya dompetnya tertinggal di lokasi tadi dia berada. Dengan berbekal dari isi dompet itu, si Perdana Menteri Jahanam bernama Miller memerintahkan seluruh anak buahnya menghabisi secepatnya sebelum keadaan semakin memburuk. Sesampainya di rumah, si wartawan pun bergegas, berkemas, dan membangunkan anak perempuannya bernama Bella. Tak lama kemudian di luar sana terlihat beberapa orang yang pastinya mereka para pembunuh yang diutus oleh Menteri Miller. Si wartawan yang menyadari itu meminta Bella untuk bersembunyi di bawah tempat tidur, dan akhirnya Bella menyaksikan ayahnya terbunuh dan hanya bisa menahan tangisnya di bawah ranjang tempat tidurnya. Keesokan harinya, si wartawan pun memakamkan. Terlihat Bella yang polos menyaksikan semua proses pemakaman ini dengan perasaan bersedih, seakan tak percaya bahwa ayahnya sudah tiada. Terlihat seorang anak kecil laki-laki bernama Jack. Dia adalah sahabat Bella yang berusaha menghibur Bella agar kesedihannya tidak berlarut-larut. Hari-hari pun mereka lewati bersama. Jack pun berjanji akan membalaskan dendam ayahnya Bella kelak ketika Jack sudah dewasa. Malam pun tiba di mana Bella berpamitan pada Jack dia akan tinggal bersama pamannya di negara lain. Bella pun berharap kelak dewasa nanti mereka bisa bertemu lagi, serta berharap Jack bisa menempati janjinya. 22 tahun berlalu, di mana sekarang Jack sudah menjadi anggota militer dengan segudang prestasinya. Penghargaan demi penghargaan pun Jack dapati, dan ketika Jack berjalan dengan pacarnya, teman sesama militernya bernama Brian menghampirinya menyampaikan ada seseorang yang ingin menemuinya. Brian pun mengantarkan Jack, yang ternyata orang yang ingin menemui Jack adalah si Menteri Miller, pembunuh ayah Bella tempo dulu. Jack yang tak mengetahui betapa jahat dan liciknya Miller, dengan wajah polosnya dia pun menghampiri Miller. Miller yang mengetahui track record Jack serta kehebatannya, Miller pun menawarkan Jack bekerja sama untuk menjalankan misi-misi khusus dengan bayaran mahal pastinya. Jack yang berkomitmen menjadi aparat militer seutuhnya. Jack pun menolak tawaran Miller menjadi pembunuh bayarannya. Yang tak lama kemudian tibalah pacar Jack dan mereka pun pergi meninggalkan Miller sendiri. Jake, you're making a big mistake. Beberapa minggu kemudian, para media elektronik telah sibuk dengan berita penculikan anak-anak dari Miller yang disandra oleh kelompok mafia, di mana 2 orang keluarganya Miller pun sudah dihabisi kawanan meresahkan tersebut. Just let them go. Di kantor militer pasukan khusus, terlihat Jack dan para rekan-rekannya sedang mengatur strategi di mana mereka semua ditugaskan untuk menyelamatkan keluarga Miller yang menjadi sandra. Dirasa persiapan pun sudah cukup dan matang, akhirnya mereka pun mulai bergegas pergi ke lokasi markas para mafia berada. Terlihat bos penjahat mafia sedang menyandra 4 orang keluarga Miller.
Dia pun mengancam akan membunuh semuanya dikarenakan Miller telah menipu geng mereka, di mana Miller telah membeli narkoboy, namun sampai detik ini Miller belum membayarnya. Tibalah pasukan khusus Jack yang sudah bersiap mengintai gerak-gerik para mafia. Tanpa banyak lama, Jack dan rekan-rekannya pun mulai bergerak. Dengan sigap dan cepat, pasukan Jack pun berhasil menyelamatkan para sandera. Namun satu orang sandera telah dibawa oleh ketua geng mafia itu. Tanpa berpikir lama, Jack pun mengejar ketua mafia tersebut. Si ketua mafia yang menyadari kedatangan Jack langsung menodongkan senjatanya kepada Sandra. Jack pun meminta ketua geng itu untuk melepaskan sandranya. Jack pun berjanji akan menuruti segala kemauannya. Namun tiba-tiba Brian datang yang langsung menembak ketua geng itu secara bersamaan. Sandranya pun tertembak dan tewas seketika. Jack pun akhirnya membawa jasad Sandra itu dengan dipenuhi rasa bersalah, menyayangkan sikap Brian yang seharusnya semua itu tidak harus terjadi. Di hari berikutnya, Jack pun memenuhi panggilan atasannya. Ya, atasannya memberhentikan Jack dan timnya dari militer, dirasa telah melakukan kesalahan yang sangat fatal yang membuat misi itu gagal. Jack pun menerimanya dengan lapang dada, di mana atasannya pun sebenarnya tak mau melakukan ini, namun semua ini adalah tugas di mana dia harus melaksanakan apa yang sudah ditugaskan. Akhirnya Jack pun pulang hendak menemui pacarnya, namun nasib buruk pun berlanjut di mana setiba dia di kediaman pacarnya, Jack menemukan pacarnya yang sedang asyik di atas ranjang bersama selingkuhannya. Dengan pikiran campur aduk, akhirnya Jack pun menenangkan hatinya dengan minum-minum di bar. Keesokan harinya, Jack pun mengisi hari-harinya dengan berjudi di sebuah kasino. Di awal, Jack sudah mengumpulkan kemenangannya, namun harus kandas ketika Jack menaruhkan semua taruhannya di pertandingan terakhir. Kini Jack pun sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Semua harta yang dia miliki sudah habis dipertaruhkan di kasino itu. Tak lama kemudian Jack pun melihat seorang wanita sedang dianiaya oleh seorang pria. Jack pun pergi menolongnya sampai akhirnya teman-teman pria itu pun memukuli Jack. Jack dengan kondisi mabuk akhirnya tak berdaya menghadapi semua pria pengganggu itu. Di scene berikutnya, Jack yang sudah tidak memiliki apa lagi, termasuk tidak mempunyai tempat tinggal, dia pun memilih jalanan untuk bertahan hidup mengisi hari-harinya. 6 bulan kemudian, terlihat Bella mendatangi sebuah kantor, di mana dia memenuhi undangan sahabat dari ayahnya dahulu. Sahabat ayahnya pun memberikan titipan dari ayahnya Bella, di mana dahulu dia disuruh ayahnya Bella untuk memberikannya ketika Bella sudah dewasa. Titipan tersebut ternyata sebuah kaset pita berisi bukti rekaman kejahatan Miller yang sedang membunuh, kejadian di 20 tahun yang lalu. Bella pun pulang ke rumah lamanya dahulu, di mana dia menemukan seorang gelandangan sudah terlihat memprihatinkan. Setelah didekati, ternyata itu adalah Jack, sahabatnya dulu. Bella yang sangat menyayangi Jack tak peduli dengan keadaan Jack seperti ini. Dia pun membawa Jack ke rumahnya untuk memperlihatkan sesuatu yang dititipkan ayahnya sebelum meninggal. Sesampainya di rumah, Bella pun memperdengarkan rekaman bukti kejahatan Miller itu pada Jack.
di mana Bella pun menceritakan bahwa pembunuh ayahnya adalah orang bayaran Miller yang ditugaskan untuk merebut kaset rekaman tersebut. Di hari berikutnya, Jack pun mulai berolahraga, mengembalikan kebugaran tubuhnya, kembali bersemangat hidup dengan tujuan akan membuat perhitungan dengan Miller pastinya. Pagi pun tiba di mana Jack mendatangi Brian dan mengutarakan semua rencananya untuk membuat perhitungan dengan Miller. Jack pun berharap Brian mau membantunya, namun tanpa diketahui Jack, ternyata selama ini Brian bekerja untuk Miller. Dengan kata lain, Jack menceritakan semua rencananya pada orang yang salah. Keesokan harinya, Jack mendatangi mantan atasannya sewaktu masih aktif menjadi pasukan khusus. Jack pun meminjam beberapa senjata, dan kabar baiknya atasannya pun siap membantu Jack untuk melancarkan semua misinya. Miller yang sudah mengetahui semua rencana Jack dari Brian, dia pun menculik Bella untuk dijadikan sandera sekaligus memancing Jack untuk datang ke markasnya. I think it's time we met. Tanpa menunggu lama, Jack pun mendatangi markas Miller dibantu dengan mantan atasannya sebagai support dengan snipernya. As soon as you're in the building. Jack pun berhasil membantai sebagian anak buah Miller, walaupun dia sendiri penuh dengan luka tembak. Dan tibalah Miller memerintahkan Brian untuk melenyapkan Jack. He's on his way. One by one pun terjadi antara Jack dan Brian, dan akhirnya Fucking disgrace. ya, Brian pun tewas dengan luka di lehernya. Tibalah Jack berhadapan dengan Miller. Mereka pun mulai bernegosiasi di mana Jack mau memberikan kaset rekamannya asalkan Miller mau melepaskan Bella. Let her go. Miller pun menyuruh Jack untuk meletakkan senjatanya, dan tragedi pun terjadi. Ya, Miller pun tewas dengan luka tembak di sekujur tubuhnya, dan film pun berakhir. Film yang sangat beradrenalin sekali, dibalut dengan indahnya seni pengkhianatan-pengkhianatan yang sangat rapi. Terima kasih sudah menonton konten hari ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. See you next time. Dadah. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong